Ketika pria ini baru keluar dari air, tiba-tiba ada sebuah jarum besar muncul di belakangnya. Dia yang tidak mengetahuinya. Dalam sekejap jarum itu menusuk dan membunuhnya. Kekuatan yang kuat menyeretnya langsung ke laut. Adegan ini kebetulan disaksikan oleh semua anak laki-laki. Tepat ketika dia akan memberitahu semua orang tentang monster itu. Secara tidak sengaja dia menjadi sasaran kemarahan pemimpin kapal. Pemimpin itu langsung memukul pria itu. Mendengar keributan itu, anak itu segera menghampiri mereka. Melihat kakaknya terjatuh di tanah. Anak ini sangat marah, tapi dia sendiri tidak berani melakukan apapun. Dia tahu mereka yang ada di sini sangat jahat. Dia hanya bisa menahan amarahnya di dalam hatinya. Malam harinya, pria ini sedang duduk di WC. Tiba-tiba dia merasakan getaran hebat di kamar mandi itu. Dia mengira itu perbuatan temannya. Segera bangkit dan memeriksa, tapi dia tidak melihat siapapun di sana, dan kembali jongkok di toilet. Saat itu juga monster tiba-tiba muncul dari bawah air. Perlahan-lahan mulai mendekatinya. Sementara bocah itu masih tenggelam dalam perasaan menyegarkan ini. Monster itu mengulurkan jarumnya, menusuk anak itu dari bawah. Di saat bersamaan, anak ini melihat kakaknya yang sedang terluka parah. Dengan satu-satunya nafas yang tersisa, dia terbangun. Dia memberikan sebuah pisau kecil pada adiknya, meminta dia melarikan diri dari tempat ini. Setelah mengatakan itu, kakaknya terbaring kembali. Lalu tak lama kemudian, dia pun meninggal. Melihat kakak satu-satunya meninggal, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia bersumpah akan membalaskan dendam kakaknya. Keesokannya, anak itu mengeluarkan pisau, sambil membaca mantra di mulutnya. Kemudian dia berlutut dan menyayat perutnya, meneteskan darah itu ke permukaan air. Kemudian dia terbaring lemah di atas rakit bambu, seolah-olah mempersiapkan sebuah ritual. Dan saat itu juga, monster yang menakutkan itu tiba-tiba muncul. Tapi monster itu tidak menyakiti gadis itu. Dia lalu membuka sayapnya dan perlahan-lahan menempel di atas perut gadis itu. Terus-menerus menyerap darah gadis itu. Gadis itu merasa kesakitan, tapi dia tahu dia harus membalaskan dendam kakaknya. Dia berusaha bertahan hidup. Kali ini dia akan menggunakan kekuatan monster, membunuh semua orang yang ada di kapal ini. Malam harinya, bos mengangkat tubuh anak itu, dan kejadian itu dilihat oleh orang yang kebetulan lewat. Melihat apa yang dilakukan pria itu, Anna diam-diam masuk ke dalam kapal mereka. Di dalam sebuah ruangan dia melihat gadis kecil itu. Dia berniat menenangkan gadis itu, tapi gadis itu dengan keras mengusir Anna. Mendengar teriakan itu, pria lain segera datang. Ketika dia melihat Anna di kamar, seketika dia memiliki ide jahat. Dia bergegas pergi memanggil teman-temannya. "Hei, cepat masuk, ada cewek cantik." Anna melihat banyak pria cabul masuk ke ruangan itu. Bos segera membuatnya terpojok. Dan pria lain yang ada di sampingnya, mulai menyerang gadis itu. Tanpa banyak berpikir, gadis itu memukul wajahnya. Seketika pukulan itu membuatnya marah. Dia langsung melempar gadis itu dengan kasar. Gadis yang marah seketika berteriak keras. Saat itu juga kapal mulai bergetar hebat. Papan di bawah kaki mulai hancur. Sepertinya ada sesuatu di bawah. Seorang pria tiba-tiba terjatuh. Tampaknya ada kekuatan kuat di bawah yang menariknya. Pria itu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan memuntahkan darah. Ketika mereka mencoba menariknya, tubuh pria itu hanya tersisa setengah bagian. Pemandangan ini membuat mereka terkejut. Dengan panik mereka langsung melepaskan kembali pria itu. Tapi semua ini belum berakhir. Monster itu bergerak dari bawah papan. Tanpa menunggu mereka menyadarinya, monster itu akhirnya muncul. Seketika bos melangkah mundur. Monster mulai menyerangnya. Namun si bos jahat bisa menghindari serangannya. Tepat ketika dia terus menebas dengan pedangnya, monster itu membuka sayapnya, lalu meludahkan cairan ke wajahnya. Rasa sakit yang hebat membuat pria itu mundur. Tanpa sengaja bos jahat itu tertusuk paku di belakangnya. Seketika paku itu menembus tubuhnya dan membunuhnya. Menghadapi serangan monster yang tiba-tiba, si gendut menyuruh seorang bocah mengambil kampak. Tapi ketika bocah itu akan mengambilnya, tiba-tiba melihat kesempatan ini, si gemuk besar buru-buru pergi dan mengambil kapak itu. Saat itu juga, monster muncul dari belakang tubuhnya. Ini membuat si gendut tercengang. Si gendut melihat ke belakang. Dia melihat kalajengking besar itu merangkak naik, menghadapi raksasa di depannya. Si gendut tidak gentar. Dia melepaskan bajunya, melepaskan ikatan di rambutnya, bersiap bertarung melawan monster itu. Dia dengan marah mencoba menyerang monster itu. Dia menghantam kapak itu di kepala monster.
Tapi belum sempat menunjukkan keahliannya, dia sudah ditekan oleh si monster. Dia terus memberontak. Kemudian monster itu menusuk si gendut dengan ekor jarumnya. Seketika si gendut mati terbunuh, dan monster yang mengalami pukulan keras di kepala kehilangan napas dan jatuh ke tanah. Saat itu juga teman Anna bersiap akan menyelamatkan Anna dan gadis itu. Monster yang terluka itu terbangun lagi. Melihat monster itu tidak memperhatikan mereka, Jack menyelinap di belakangnya, menyiramkan minyak ke sekitarnya, lalu menyalakan api. Dalam sekejap api mengelilingi monster itu. Jack ingin menyerang monster itu, tapi tanpa sengaja dia tertusuk. Bahkan pria tua itu tidak selamat. Melihat monster itu masih menyakiti orang yang tidak bersalah, tanpa ragu gadis itu mengangkat tangannya, lalu berlari ke arah monster, menusuk kepala monster itu. Setelah monster yang terluka parah itu berjuang, dia akhirnya mati dan tersungkur di tanah. Dan Anna baru menyadari, gadis itu telah pergi terbawa arus. Setelah pencarian yang panjang, dia akhirnya menemukannya di sebuah desa. Namun ketika masuk dia melihat sebuah pemandangan yang sangat menakutkan. Dia melihat wajah gadis itu telah berubah. Gadis itu menatapnya dan tersenyum. Kemudian dia memperlihatkan luka di perutnya. Dari dalam luka di perut itu, seekor anak kalajengking keluar. Dan mulut gadis itu terus mengatakan kata bayi, "Baby." Pemandangan menakutkan ini membuat Anna membeku. Dia berlari keluar dengan panik, ingin melarikan diri. Mungkin ini akan membayangi dirinya seumur hidupnya. Ternyata gadis yang membalaskan dendam demi kakaknya. Dia tanpa ragu membuat kesepakatan dengan monster itu. Monster membantunya membunuh semua musuhnya. Sebenarnya monster itu hanya ingin melindungi anaknya. Dan akhirnya, film pun berakhir.